Dipersembahkan oleh didukung oleh Selamat pagi pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait dengan kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang akan disampaikan tim liputan Metro TV. Dan pemirsa, penumpang di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur mulai mengalami peningkatan. Mayoritas penumpang berangkat pada pagi hingga siang hari. Sementara 5 hari jelang Lebaran, meski kondisi di jalur ruas tol Cikatama pada pagi ini terlihat landai, namun volume kendaraan terus meningkat setiap harinya sejak 10 hari jelang Ramadan. Untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan Konita Rahman di Terminal Kampung Rambutan dan Arbida Donosimito di gerbang tol Cikatama. Kita akan ke Konita terlebih dahulu. Selamat pagi Konita, bagaimana data peningkatan penumpang di Terminal Kampung Rambutan pada pagi ini? Ya, selamat pagi Gema. Kalau kita melihat memang di Terminal Kampung Rambutan ini data penumpang mengalami peningkatan. Kalau berdasarkan data terakhir pada tanggal 25 Maret 2025 mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 pagi hari ini pada 26 Maret 2025 ini mengalami peningkatan, di mana hari ini sudah ada keberangkatan bus yakni 143 bus dengan total penumpang yakni 2.152 penumpang. Sementara ini merupakan kenaikan yang signifikan Pak, karena pada hari sebelumnya yakni pada Senin 24 Maret 2025 ini keberangkatan bus yang berangkat pada jam yang sama ini dengan total 132 bus dengan jumlah penumpang yakni 1.240 penumpang. Sehingga kalau kita melihat memang Gema ini peningkatannya ini cukup signifikan karena sekitar 1.000 penumpang. Sementara itu untuk bus yang tiba di Terminal Kampung Rambutan ini juga mengalami peningkatan, akan tetapi tidak begitu signifikan seperti keberangkatan bus yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan karena hanya selisih 100 hingga 200 penumpang. Dan pada hari Senin 24 Maret 2025 ini kedatangan bus yang tiba di Terminal Kampung Rambutan yakni 223 bus dengan total penumpang yakni 1.104 penumpang. Sedangkan pada Selasa 25 Maret 2025 di jam 6 pagi waktu Indonesia Barat hingga hari ini pukul 6 pagi tadi ini sudah ada 240 bus yang tiba di Terminal Kampung Rambutan dengan membawa penumpang total 1.272 penumpang. Dan Gemas, untuk situasi terkini di Terminal Kampung Rambutan ini memang terlihat cukup ramai karena memang tren penumpang ini lebih menyukai untuk berangkat dari Terminal Kampung Rambutan pada pagi hari. Dan kalau berdasarkan pantauan kami sejak tadi malam, memang kalau tadi malam ini terpantau landai, cukup sangat landai kalau berdasarkan pantauan kami, dan mulai ramai didatangi oleh para penumpang ini pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kalau kita melihat juga ini para penumpang tidak menumpuk langsung ke area ruang tunggu karena para penumpang lebih suka langsung menuju ke armada bus yang sudah dipesan secara online maupun armada bus yang akan berangkat menuju ke kampung halaman dari para penumpang. Sementara itu untuk penumpang yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan ini didominasi oleh para penumpang dengan tujuan ke Sumatera. Yang pertama yakni ada Sumatera Barat seperti Padang, lalu diikuti oleh Sumatera Selatan dan Lampung. Sementara itu untuk keberangkatan para bus dan juga para penumpang yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan untuk tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ini memang mengalami peningkatan juga, tetapi tidak begitu signifikan seperti peningkatan para penumpang yang akan berangkat menuju ke Pulau Sumatera. Dan memang berdasarkan data pada tahun lalu pada 2024 untuk puncak keberangkatan ini terjadi pada H-3 Lebaran, dan untuk tahun ini diprediksi puncak keberangkatan bisa dimulai pada H-4 Lebaran dan juga H-3 Lebaran, sehingga ini memang akan ada antisipasi seperti lonjakan pemudik ini akan dilakukan secara situasional, seperti mungkin nanti ada
perubahan jadwal dari armada bus atau mungkin penambahan, sehingga nanti memang disebutkan akan dilakukan secara situasional sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu untuk puncak arus balik ini terjadi pada H+4 Lebaran, dan untuk kalau kita melihat kalau penumpang yang ada di Terminal Kampung Rambutan ini pada malam hari mengalami penurunan, karena kalau kita melihat pada siang hari ini peningkatan biasanya sekitar ratusan, namun untuk di malam hari ini hanya turun dengan hanya puluhan saja, bahkan ada yang satuan seperti itu, Gema. Demikian laporan dari Kampung Rambutan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Konita. Kita akan beralih ke gerbang tol Cikatama. Selamat pagi Arbida, bagaimana pantauan pada pagi ini di sana? Baik, selamat pagi Gema dan juga pemirsa. Untuk pantauan kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikatama atau di ruas tol Cikatama, ini kondisinya masih ramai lancar begitu ya. Namun jika dilihat dibandingkan dengan pagi sebelumnya, volume dari kendaraan yang melintas meninggalkan Jabotabek menuju ke arah timur Trans Jawa melalui gerbang tol Cikatama ini jauh lebih ramai begitu dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan ini didukung dari data sementara yang kami dapatkan dari data Jasa Marga yang menyebutkan pagi hari ini per pukul 6 pagi untuk volume kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikatama menuju ke arah timur Trans Jawa ada sebanyak 1.652. Sedangkan untuk total dari kendaraan yang keluar masuk per pagi ini ada 2.900 yang masuk atau keluar melalui gerbang tol Cikatama. Nah, angka ini pemirsa jauh lebih tinggi 4 kali lipat dibandingkan tanggal 23 Maret, yang mana di tanggal 23 Maret kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju ke arah timur melalui gerbang tol Cikatama di pukul yang sama, di pukul 6 pagi adalah 477 kendaraan. Sedangkan per pagi ini di pukul 6 pagi di jam yang sama ada sekitar 1.652, sehingga kenaikannya 4 kali lipat. Nah, untuk data akumulatif ini pemirsa dan Gema, untuk dari tanggal 21 sampai 24 Maret, data terbaru yang kami terima dari Jasa Marga di H-10 sampai dengan H-7 hari Lebaran 2025, ini total 603.000 lebih kendaraan melintas atau melewati 4 gerbang tol utama. Nah, untuk gerbang tol Cikatama sendiri ada 152.070 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama menuju tol Trans Jawa. Angka ini naik 34,8%, pemirsa. Nah, dari kenaikan angka ini bisa diprediksi bahwa volume ini akan terus meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri, di mana untuk prediksi puncak arus mudik sendiri juga ini diprediksi akan terjadi 28 sampai 30 Maret. Artinya ini 2 hari lagi ya puncak arus mudik, sehingga masyarakat pun atau pemudik diimbau untuk menghindari tanggal tersebut atau berangkat mendekati puncak arus mudik di tanggal 28 sampai 30. Apalagi pemirsa, ini kita ketahui bahwa pegawai negeri sipil atau ASN pun juga sudah melakukan WFA sejak tanggal 24 sampai 27 Maret. Kemudian anak-anak sekolah pun juga sudah mulai libur begitu ya dari tanggal 21 Maret. Dan tentunya dengan volume yang meningkat ini kita juga harus mewaspadai begitu adanya kepadatan yang ada di ruas-ruas tol menuju ke arah tol Trans Jawa. Nah, berbagai upaya ini juga sudah dilakukan untuk mengurai kepadatan, pemirsa, di mana diantaranya adalah untuk pihak pengelola tol seperti Jasa Marga ini menerapkan diskon tarif tol sebanyak 20% di tanggal 24 sampai di tanggal 28, dengan rincian di tanggal 24 sampai tanggal 26 ini adalah diskon tarif tol untuk ruas tol dari Jasa Marga dan juga non Jasa Marga. Kemudian untuk tanggal 26 sampai 28 ini hanya untuk Jasa Marga sendiri, ruas tol yang dikelola Jasa Marga. Dan diskon tarif tol ini berlaku untuk Anda yang melakukan perjalanan menerus begitu dari gerbang tol Cikampek Utama menuju ke gerbang tol Kalikangkung. Kemudian ada juga upaya untuk menghindari atau mengatasi kepadatan dengan menerapkan rekayasa lalu lintas di tanggal 27 nanti seperti one way, kontraflow dan juga ganjil genap. Kemudian ada juga penerapan pembatasan angkutan barang yang dikeluarkan surat keputusan bersama dari menteri dan juga instansi yakni Menteri PU, Menteri Perhubungan dan juga Polri, di mana
untuk pembatasan angkutan barang ini berlaku bagi truk dengan sumbu 3 atau lebih, kemudian truk dengan angkutan galian seperti tanah, dan yang diperbolehkan adalah truk atau mobil kendaraan yang mengangkut barang bahan pokok, kemudian bahan bakar, pupuk, dan lain sebagainya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan untuk Anda pemirsa. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan bertemu dengan keluarga tersayang. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Arif Ida dan Sumita. Dan sebelumnya ada Kunita Rahman dari lokasi. Selamat kembali bertugas, teman-teman. Dan pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, mudik aman hingga ke kampung halaman. Saya Gemma Tanjung, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.